Kenapa sih Leon gak bilang aja kalau mau ketemuan sama Sonya? Kalau kayak gini caranya, berarti Leon ada niat dong ketemu diam-diam sama Sonya. Dan dia gak mau ketahuan sama gue. Gue tuh gak suka Leon gak jujur kayak gini sama gue. Hey love, tebak aku di mana sekarang? Sejak kapan kamu sampai sini? Ya kalau itu rahasia dong. Nih, lihat deh, kamu surprisein kamu pakai ini. Look. Cheesecake. Kesukaan kamu. Enggak deh. Mending kamu makan sendiri aja ya cheesecake-nya. Lagian ini tuh udah malam. Aku mau tidur. Udah ya, kamu pulang aja sana. Emang kenapa kamu sakit? Enggak. Udah ya. Lah aku udah matiin sih. Pasti Leon masih di luar nih. Dia kan gak mungkin pulang gitu aja. Nondara? Ya ampun, Bibi ngagetin aja. Nondara, Mas Leon masih nungguin Nondara tuh. Emangnya dia nunggu di mana? Mas Leon masih di teras, Non. Nondara nggak temuin Mas Leon aja sih, Non. Bibi ngantuk, Non, mau bobo. Pagar mau dikunci, tapi nggak enak, masih ada tamu. Kenapa sikap Dara aneh banget sih sama gue? Apa jangan-jangan dia tahu kalau gue jalan sama Sonya? Tapi masa iya dia tahu? Pasti Dara yang ada di balik tirai itu. Kayaknya enak nih kalau cheesecake-nya diicip-icip dikit. Looks so delicious. Ada blueberry-nya. Oh, looks so delicious. Oh my god. Daripada ngintip-ngintip, mending kamu keluar deh, yang kita makan bareng. Gimana? Ngapain sih masih di sini? Bisa nggak sih pulang aja? Dara? Fix ngambek tuh cewek. Nondara, gimana? Udah baikan sama Mas Leon? Udah, Bi, cuekin aja dia. Bibi kalau ngantuk udah tidur aja. Gak usah nungguin dia. Tuan Shan, Tuan Vino tidak punya teman yang namanya Agus. What? Kok Agus? Where he goes, bukan Agus. Wait. Pokoknya kamu seperti Maps, yang selalu memantau kemana Vino pergi. Itu dulu Tuan Shan. Tapi sekarang ada Pak Bimo yang bisa mengawasi Tuan Vino. Jadi kalau mau tahu tentang Tuan Vino, tanya ke Pak Bimo, oke? Aduh, ngomongnya bisa sambil duduk aja nggak sih? Capek tau nggak ngikutin Mbak. Mbak, Ibu, I'm busy. Bu Rani, Tante Rani? Tahu Vino ada di mana? Tuan Vino pergi bersama Pak Bimo, Bu. Coba kamu hubungi dia sekarang. Baik, Bu. HP-nya tidak aktif, Auntie. I try to contact him so many times. Sengaja dimatiin kali. Bu, Norman dan yang lainnya handphonenya juga tidak aktif. Suka banget kunang-kunang. Dari gua kecil, banyak banget kunang-kunang di hutan ini.
Yuk kita ngopi dulu yuk. Akhirnya, ngopi juga bareng Pak Bimo. Wah, enak juga tuh, Pak. Ayo. Saya juga udah pengen ngopi, Pak, dari tadi. Yaudah, mari. Ayo. Yaudah, kita balik yuk, Vin. Kenapa balik sekarang, Ras? Udah jam segini. Kok lagi-lagi gue deg-degan pas Vino liatin gue? Aduh Ras, kendaliin diri lo. Lagian kita kan jarang berdua kayak gini. Kenapa harus kunang-kunang, Vin? Mau nyari kunang-kunang lagi nggak, Ras? Ayo. Setengah jam lagi kita akan pulang ke rumah ya. Saya akan telepon ke rumah dulu ya. Percuma, Pak. Nggak ada sinyal. Iya, Pak. Dari tadi saya juga nggak bisa hubungin siapa-siapa. Aneh, kok nggak ada sinyal? Beberapa waktu yang lalu saya ke sini, sama sekali nggak ada masalah soal sinyal. Ada apa ya? Ini sangat aneh. Kalau sampai nggak ada signal, berarti ada masalah dengan towernya. Jangan-jangan ini sabotase. Mana kunang-kunangnya? Katanya masih ada. Pasti udah nggak ada lagi kan? Karena tadi lo tangkep-tangkepin, masukin ke dalam toples. Iya deh, nyindir. Udah nggak ada kunang-kunangnya, terus sindir. Laras ngapain sih? Orang mau berduaan, dia malah sibuk nyari kunang-kunang. Ras. Vin, apaan sih? Ya ampun, kenapa gue jadi deg-degan kayak gini? Dipandangin kayak gitu sama Vino. Dalam banget sih ngelihatnya. Terus, tadi dia jangan-jangan mau nanyain lagi jawaban perasaan dia ke gue. Aduh, gue deg-degan banget. Vin. Vino. Vin. Ras. Vin. Lu tenang, Ras. Biar gue hadapin mereka.
Itu tadi kenapa sih? Hah? Terus Pak Bimo sama yang lain gimana di sana? Mereka nggak apa-apa kan? Vin, lo kenapa? Gue nggak apa-apa, Ras. Tangan gue. Tangan lo kenapa? Coba sini gue lihat ya. Ras. Mendingan lo masuk ke salah satu kamar, lo kunci diri lo di situ. Lo jangan keluar. Enggak, tapi lo gimana? Ras, percaya sama gue. Ya. Cepet. Oke. Aduh. Vino sama Pak Bimo gimana ya? Mereka baik-baik aja nggak ya? Ya Allah, tolong lindungilah mereka. Aduh, Vino mana sih? Kok lama banget nggak ada kabar? Enggak, gue harus positive thinking. Semoga mereka baik-baik aja. Tapi tadi tuh siapa ya? Kenapa mereka bisa rame-rame datang terus langsung nyerang Pak Bimo sama Vino kayak gitu? Mereka tuh punya rencana jahat atau gimana? Mereka udah ngikutin kita dari tadi. Ya Allah, gimana nih? Apa Vino baik-baik aja di luar sana? Ya Allah, tolong lindungi Vino, Pak Bimo, dan juga yang lain. Supaya mereka gak kenapa-napa. Mas Bino, kenapa masih di sini, Mas? Cepat pergi. Hei, siapa yang menyuruh kalian ke sini? Ayo jawab! Jawab! Ayo sekarang, cepat masuk! Masuk! Baik. Mas Bino, ayo masuk, Mas. Ayo, Mas. Gimana keadaan kalian? Kalian baik-baik saja? Hah? Ada yang lebam nggak? Kita nggak apa-apa, Pak. Ya sudah, langsung dikompres saja lukanya. Kalau perlu kalian ambil obat dari P3K yang ada di bawah tangga sana. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Aduh, sakit banget sih tangan gue. Mas Vino, bagaimana keadaan Mas Vino? Apa ada yang sakit, Mas? Gue nggak apa-apa kok, Bim. Gue udah biasa berantem. Kayak gitu doang mah kecil. Sebaiknya Mas Vino terus terang aja, Mas. Ya gue nggak apa-apa kok. Cuman tangan gue yang bekas patah tadi kena aja. Tapi nggak apa-apa kok, Bim. Paling juga ntar lagi sembuh. Oh iya, Mas. Mbak Laras ada di mana, Mas? Oh iya. Tadi kan gue suruh Laras sembunyi di kamar. Mas Vino, sebaiknya Mas Vino sekarang nemenin Mbak Laras. Kasihan Mbak Laras, Mas. Saya yakin dia pasti trauma dengan keadaan ini. Kalau bener juga sih, Bim. Kasihan juga Laras. Gue kan bawa dia ke sini niatnya buat seneng-seneng. Tapi dia malah jadi ketakutan kayak gini. Kalau begitu, sekarang Mas Vino temenin Mbak Laras ya. Biar kami yang berjaga-jaga di sini. Tapi kalau mereka balik lagi gimana, Bim? Gak usah khawatir, Mas Vino. Selama kita di dalam rumah, kita pasti aman. Kita tunggu sampai besok pagi. Besok pagi kita lihat apa yang terjadi. Saya nggak yakin kalau kita bisa pergi dari sini malam hari ini. Dan saya yakin bantuan pasti akan datang, Mas. Oke, Bim. Gue percaya sama lo. Gue ke Laras dulu ya. Baik, Mas. Besok, sebelum matahari terbit, salah satu dari kalian harus keluar dari rumah ini untuk meminta bantuan daripada penduduk. Biar saya saja, Pak. Baik. Dan yang lain, saya minta untuk berjaga-jaga. Jangan sampai ada yang lengah di antara kalian. Siap, Pak. Oke. Laras. Vino, lo gak kenapa-napa? Gue
Gue gak apa-apa, Ras. Terus Pak Bimo sama yang lainnya gimana? Rasa sakit ini langsung hilang, Ras. Sakitnya kehapus sama besar rasa perhatian lo ke gue. Pak Bimo baik-baik aja, Ras. Yang lain juga baik-baik aja. Lo gak apa-apa kan? Lo baik-baik aja. Ya gue gak apa-apa kok. Terus mereka itu siapa, Vin? Kenapa mereka tiba-tiba datang? Kenapa mereka tiba-tiba nyerang lo? Terus yang lain gimana? Gue takut kalian kenapa-napa. Jujur juga gue gak tahu, Ras. Tapi yang pasti, mereka pernah nyerang gue sebelumnya. Dan kata mama gue, mereka itu saingan bisnis mama gue dan gue gak tahu maksud mereka apa. Tapi bedanya, kali ini mereka itu mafia. Jadi sebelumnya udah pernah diserang. Bu Rani juga. Ini bukan pertama kali, Vin. Ras, sorry ya. Gara-gara gue, lo jadi terlibat dalam masalah ini. Lo pasti takut ya? Vin, gue emang takut tapi ini sama sekali bukan salah lo. Gue ngerti kok. Gue tahu lo gak mungkin nempatin gue dalam posisi kayak gini. Gue cuma takut kalian yang kenapa-napa. Semoga ini cepat berlalu ya, Vin. Dan kita bisa cepat pulang. Maafin gue ya, Ras. Lagi-lagi lo sampai terjebak dalam masalah keluarga gue. Vin, tapi mereka udah beneran pergi kan? Mereka gak akan datang lagi kesini kan? Ras, gue gak akan biarin siapapun nyakitin lo. Lo jangan mikir yang jauh-jauh. Tapi Vin, gue... Tenang dulu ya, Ras. Gue janji, gue gak akan biarin siapapun nyakitin lo. Gue akan ngejagain lo, Ras. Gue pasti akan ada di samping lo. Semoga bantuan cepat datang ya, Vin. Dan masalah ini cepat selesai. Ya udah. Lo tenang, lo jangan mikir yang aneh-aneh. Ya udah, mendingan sekarang lo istirahat dulu. Gue akan selalu ada di samping lo kok. Gue akan jagain lo. Ya. Ya udah. Istirahat. Akhirnya pagi datang juga. Sepertinya mereka nggak kembali lagi. Semoga kami selamat sampai tujuan. Bimo, kamu sudah gagal untuk kedua kalinya. Kamu gagal jaga Tuan Vino. Saya heran, kenapa Bu Rani masih mempekerjakan orang seperti kamu? Maaf, Bu. Semua itu di luar dugaan saya dan prediksi saya. Seperti waktu itu mereka mencegat Mas Vino dan Bu Rani di jalanan. Waktu itu Ibu ada di situ juga kan? Kalau nggak salah. Oke, kita satu sama. Tapi kamu nggak lebih hebat dari saya. Sekarang mana Tuan Vino? Bu Rani sangat mencemaskan Tuan Vino dan saya ingin melihat langsung kondisinya. Mas Vino ada di kamarnya sedang istirahat, Bu. Dan dia dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya takut kamu bohong. Di mana? Permisi. Hati-hati, Bu. Lantainya licin. Bukan masalah lantainya yang licin, tapi karena ada kamu. Dan tolong jangan pegang-pegang saya. Saya sudah punya pacar. Dan ingat, Bimo, jangan pernah menolong saya lagi. Karena saya perempuan yang kuat, tangguh, mandiri, berpendidikan, cantik, dan anggun. Paket komplit. Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Bimo, bikin emosi. Jangan pegang saya, jangan pegang saya. Bisa-bisanya
Ibu Rani mempekerjakan perempuan model begini. Au, 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 au. So sweet. Pagi-pagi disuguhkan hidangan yang romantis seperti ini. Kapan ya Annabella ngerasain kayak begini? Jadi pengen muda lagi deh. By the way, waktu Annabella muda nggak kayak begini banget. Biasa aja, mentok-mentok makan jagung sambil nonton layar tancap. Untung gak ada yang denger kalau ternyata Annabella masih jomblo. Tapi Annabella bukan jomblo sembarang jomblo, tapi jomblo high class. Aduh, Annabella fokus dong. Lagi kerja malah ngelantur kemana-mana. Tuan Vino. Tuan. Annabella, lo ngapain di sini? Saya disuruh Bu Rani untuk jemput Tuan. Waktunya untuk pulang. Untung aja malam ini udah lewat. Lo nggak lihat sih semalam? Wah, lo tuh harusnya lihat Annabella. Bimo tuh keren banget. Lo bayangin ya, satu persatu penjahatnya di KO-in sama Bimo. Jatuh semua kalah. Keren banget deh Bimo. Gitu ya Tuan. Untung gak ada saya. Kalau ada saya, sekali pukulan semua musuh itu langsung mundur. Nyebelin banget sih nih orang. Berasa paling jago. Hebatan juga Bimo. Tuan, Mbak Larasnya dibangunin aja, kita segera pulang. Yuk. Kasihan Laras. Dia lelap banget tidurnya. Sampai dia gak dengar suara ancur si Annabella. Dia baru bisa tidur subuh tadi sih. Pasti dia capek banget. Biarin aja deh. Aduh, so sweet banget. Kayak drama Korea. Opa-opa gendong cewek cantik. Pengen apaan? Pengen cepet pulang Tuan, supaya misinya cepet selesai. Bikin lo tadi gendong juga. Kali gue gendong lo. Sana minta Bimo. Tuan Vino, selera humornya oke juga. Digendong sama Bimo, mendingan digendong sama King Kong. Entah kenapa, rasanya bahagia banget bisa deket lagi sama Laras. Ngejagain Laras, ngelindungin dia kayak gini. Rasanya tuh kayak susah banget digambarin. Tapi yang pasti, gue bahagia. Bim, jalannya pelan-pelan aja Bim. Yang santai.
Lo cari jalan yang bagus, lo hindarin lubang. Kalau ada polisi tidur, lo juga pelan-pelan aja. Pokoknya jangan sampai Laras keganggu tidurnya. Baik, Mas. Makasih, Bin. Kasihan sekali Mbak Laras. Dia kayaknya sudah capek banget. Mas Vino juga padahal sudah capek. Tapi dia kelihatan senang bisa jagain Mbak Laras. Semoga saja kebersamaan mereka bisa bertahan lama. Good morning, love. Pas banget aku milih bunganya. Sama kayak baju kamu. Look beautiful, Dan. Mau kemana? Dad, kamu mau kemana? Mau ke kelas. Kamu kenapa sih? Kamu ngambek sama aku. Harus ya aku jawab. Iya, apaan sih? Gemes kalau lagi ngambek kayak gitu. Kamu ngambek kenapa? Menurut kamu? Lah, kamu mana tanya balik sih? Tentang Sonya ya? Ini cuma masalah bisnis doang, jangan salah paham. Kamu mau kemana sih? Aku mau jelasin ke kamu. Siapa juga sih yang minta kamu jelasin? Kamu mau jalan sama Sonya, kayak mau jalan sama siapa, kayak aku juga nggak mau tahu, tau nggak? Udah, aku lagi malas. Jangan kayak gini dong. Kalau bukan karena itu, kenapa? Kamu serius marah sama aku? Yaudah, cubit nih. Cubit sekeras mungkin. Yang penting kamu gak ngambek lagi. Ih, apaan sih? Lebay banget. Gak ada apa-apa. Aku cuma lagi ngamut aja. Udah, aku mau ke kelas. Lagi ada kuis. Dar? Duh, Za, lo tuh kemana sih? Gak bisa dihubungin kayak gini. Jangan bilang dia ngehindarin gue. Atau dia marah ya sama gue? Marah kenapa coba? Waduh, kayaknya saya bakal kena nih. Bibi sih, kenapa sih Bibi kemarin ngebiarin dia pergi? Harusnya Bibi nahan dia dan harus ketemu sama Sonya dulu. Iya, maaf Non. Abis kemarin Mas Reza perginya buru-buru. Maaf. Udah sana. Nggak diangkat lagi. Kalau udah kayak gini caranya, terus kemana gue nyari lo? Gak mungkin kan lo balik ke sana. Secara di sana ada Danur. Aduh, Za, please hubungin gue. Gue butuh lo. Soalnya nelpon udah lebih dari 20 kali. Maafin gue ya. Gue belum bisa angkat. Tapi gue juga gak bisa ninggalin Sonya gitu aja. Sebelum gue pastiin Bang Danur gak ngincar Sonya lagi. Apapun kondisinya, gue bakal tepatin janji gue untuk jagain Sonya. Terutama dari Bang Danur. Jangan takut, Sonya. Gue ada di sini buat jagain lo. Laras? Nak? Laras? Bangun, Nak. Ayah? Ya. Kok kita bisa di sini ya? Ya, kamu udah pulang, yuk. Ayo, bantuin turun, yuk. Ayo, bantuin pelan-pelan. Loh, kok bisa tapi tiba-tiba langsung nyampe kafe? Tadi, Nak Vino sama Pak Bimo yang antar kamu kemari. Vin, itu artinya gue dari tadi ketiduran dan lo gak bangunin gue. Gue tadi gak enak bangunin lo. Lo pasti capek banget. Tapi
Tapi gue tepatin janji gue kan, kalau gue akan ngejaga lo. Dan lo aman sekarang, Ras. Vino, tunggu sebentar. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kalian semalam ada di mana? Maafin saya, Pak Samsul. Ini semua emang salah saya. Tapi semalam itu emang gak kondusif situasinya. Makanya kita gak bisa pulang. Tapi Pak Samsul gak usah khawatir. Karena Laras baik-baik aja kok. Nih, Mas Vino. Thank you, Bim. Ya, sama-sama, Mas. Nih, Ras. Lo coba minum ini. Biar badan lo hangat. Lo suka kan, Ras? Enak banget diminum kalau lagi panas-panas. Pasti badan lo langsung rileks. Rasa dan sensasi coklat khas dari Italia dicampur sama Japanese latte pasti bikin badan lo rileks. Nih, lo coba, Ras. Makasih ya, Fian. Gimana? Iya, bener banget kata lo. Rasanya bikin jadi rileks. Makasih ya Pak Bimo, makasih ya Fian. Sama-sama, Ras. Ya udah, kalau gitu lo mendingan sekarang istirahat. Lo tenangin diri lo dulu, lo relax. Gue balik dulu ya. Ini ada. Ya udah Om, kalau gitu saya balik dulu ya. Bentar, Fian. Ini jaket lo. Thank you ya. Seger juga. Emang paling seger ya kalau habis mandi. Apalagi semalam kan gue gak sempet ganti baju, gak sempet mandi. Mana ada kejadian itu lagi. Tapi Vino ternyata baik juga ya. Dia gak ngebangunin gue loh. Apa jangan-jangan karena dia kasihan kali ya ngeliat gue yang kayaknya udah ketiduran, kecapean. Tapi padahal Vino kan lebih capek. Dia sempat berantem sama orang-orang jahat itu. Vin, itu tadi kenapa sih? Hah? Terus Pak Bimo sama yang lain gimana di sana? Mereka nggak apa-apa kan? Vin, lo kenapa? Gue nggak apa-apa, Ras. Tangan gue. Tangan lo kenapa? Coba sini gue lihat ya. Ras. Mendingan lo masuk ke salah satu kamar, lo kunci diri lo di situ. Lo jangan keluar. Enggak, tapi lo gimana? Ras, percaya sama gue. Ya. Cepet. Oke. Si Vino emang ajaib kelakuannya. Tapi ternyata dia tuh orangnya bertanggung jawab banget. Dan nempatin janjinya. Hebat juga sih, bisa tetap tenang dan bawa gue pulang dengan aman. Gimana, Ras? Udah segeran? Iya ya. Ya. Laras minta maaf ya. Laras bener-bener gak enak sama ayah. Laras sama sekali gak bisa ngabarin ayah semalam. Pasti ayah khawatir deh. Ayah kalau misalnya marah sama Laras gak apa-apa kok. Ras, ayah... kenapa ayah mesti marah sama kamu? Ya karena Laras gak bisa ngabarin ayah semalam. Dan Laras juga gak pulang kan. Pasti ayah khawatir banget. Beneran deh ya. Laras bener-bener gak apa-apa kalau ayah mau marah sama Laras. Ras, ayah gak mungkin marah sama kamu. Gini, ayah tuh cuma penasaran. Ini sebenarnya ada apa sih? Terus Vino bilang keadaan yang nggak kondusif itu maksudnya apa? Oh, masalah itu. Jadi gini ya, pas Laras sama Vino lagi ada di sana, tiba-tiba aja ada sekelompok orang jahat yang datang dan nyerang Laras, Vino dan juga Pak Bimo. Sampai kita semua terkepung gitu ya. Astagfirullahaladzim.
Iya ya, pokoknya serem banget deh. Tapi untung aja Vino sama Pak Bimo tuh berhasil menghalau mereka. Jadi sekarang Laras aman dan baik-baik aja ya. Nah, sebenarnya mereka tuh mau nyerang siapa sih? Kamu, Vino, atau Bimo, atau siapa? Nah itu ya, kalau masalah itu juga Laras nggak gitu tahu sih. Cuma Vino sempat cerita sama Laras, kemungkinan orang yang nyerang kita itu pesaing bisnisnya Bu Rani ya. Tapi ya nggak tahu juga deh. Laras! Laras! Itu kan suara Bianca. Kenapa lagi sih dia? Bentar ya. Enggak usah. Udah kamu mendingan istirahat biar ayah aja yang ngurus si Bianca. Jangan ya. Lebih baik Laras aja deh. Lagian ayah kan tahu sendiri Bianca tuh orangnya kayak gimana. Laras lebih nggak terima kalau nanti dia tuh menghina-hina ayah. Kuman! Laras! Yaudah ya, tunggu bentar ya. Laras nggak lama kok. Woi, Kuman! Turun! Laras! Gue hitung nih ya kalau lo nggak turun-turun. 1. Bi, ada apa sih? Ngapain harus pakai teriak-teriak kayak gitu? Habis dipanggil lama banget turunnya. Kemarin lo habis kemana? Lo pasti habis jebak Vino kan? Lo nggak tahu apa? Paniknya gue sama Tante Rani itu kayak apa? Lebih baik sebelum lo tanya sama gue, lo cari tahu dulu yang bener. Supaya lo nggak asal nuduh kayak gini. Maksud lo? Udah deh ya, nggak usah banyak ngomong. Lo jawab pertanyaan gue. Kemarin lo kemana dan ngapain? Gue juga nggak tahu. Oke? Gue diajak sama Vino, ya gue ikut. Udah itu doang, Bi. Bangga banget lo ngomong kayak gitu depan gue. Gue habis ikut Vino, gue disuruh, gue ikut. Gue nggak tahu, Bi. Bangga. Jijik tau gak gue? Yaudah, jadi lo manggil gue pakai teriak-teriak kayak tadi cuma buat menghina gue. Sorry, gue nggak ada waktu. Kurang ajar banget lo ya. Bianca, gue kasih tau sama lo ya. Jangan macam-macam sama gue. Gue sekarang lagi nggak mood ngeladenin lo. Lo pikir lo siapa? Di sini aja cuma numpang. Belagu banget gaya lo. Apaan sih lo? Aduh, kok jadi gue yang jatuh sih? Itu salah lo sendiri. Siapa suruh lo duluan yang mulai main dorong gue? Diem lo. Lo inget ya? Abis ini lo bakalan nyesel. Lo gak inget apa? Kios jamu Mbak Meti aja bisa hilang gitu aja karena gue. Apalagi lo. Cuma seekor kuman. Silahkan. Gue nggak takut. Lo lakuin aja seribet apapun terserah lo. Tapi selalu lo tahu ya. Selama gue punya Allah, gue pasti akan baik-baik aja. Awas lo ya. Oh my God, Vino. Are you okay? Oh my God, Vino. I'm so worried. Kamu baik-baik aja kan, Nak? I'm fine, Ma. Sudah saya pastikan Tuan Vino baik-baik aja, Bu. Tapi kalau Ibu kurang yakin, bisa saya panggilkan dokter. Saya ada daftar dokter tulang, dokter syaraf, dokter bagian dalam, dan semua nomor 1 di Indonesia. Annabella, kamu nih ngomongin apa sih? Maafkan saya atas kejadian hari ini, Bu. Ini semua akibat kelalaian saya. Tapi saya pastikan kalau semuanya dalam keadaan aman. Alhamdulillah. But please, Vin, kamu jangan kayak gini dong. Kalau pergi itu kabarin Mama dan jangan terlalu jauh. Kamu nggak tahu ya gimana khawatirnya Mama mikirin kamu kemana perginya yang nggak tahu. Hah? Kalau dikit lagi kamu nggak ngabarin Mama, bisa-bisa Mama yang masuk rumah sakit, Vino. Kena serangan jantung, Mama. Ya, Ma. Maafin Vino ya, Ma. Vino juga nggak tahu kenapa semua bisa jadi kayak gini. My cousin, you're back. Yes. Wow, thank God. Iya, gue udah pulang. Gak usah lebay. Vino, kamu nggak boleh kayak gitu sama Sean. You know what?
yang sama khawatirnya sama mama. I'm so glad that you're back, bro. Sekarang, aku bisa tidur tenang dan lega. Alah, bilang aja lo emang ngantuk. Vino, kamu ngantuk? Enggak kok, Mah. Vino nggak mau tidur. Vino mendingan sekarang ke kampus aja ya, Mah. Jangan. Kamu lebih baik istirahat total. Mama nggak mau malah kamu jadi ngedrop. Lagian mama nggak apa-apa kok kalau kamu nggak ke kampus hari ini. Ya tapi bener mah Vino nggak apa-apa kok, Mah. Lagian Vino juga ada kuis hari ini. Ntar kalau Vino nggak masuk, nilai Vino jadi jelek. Ya udah Mah, kalau gitu sekarang Vino ke kamar, Vino mau mandi biar Vino berangkat ke kampus ya. Vino duluan ya, Mah. Maafkan saya, Bu Rani. Biar saya coba untuk merayu Mas Vino. Saya pikir sebaiknya Mas Vino jangan keluar rumah dulu. Dan Mas Vino sangat butuh istirahat, Bu. Dan kamu, ke ruangan saya sekarang. Sepertinya bakal ada yang turun pangkat. Kamu berdoa aja supaya nggak diturunin jadi PPD, penjaga pagar. Sonya mana? Mobilnya ada di parkiran. Kok orangnya belum kelihatan? Nah, itu dia. Alhamdulillah, gue bisa tenang sekarang. Aman. Gue cabut dulu kali ya. Ngurusin hal lain dulu. Ntar siangan lagi aja gue kesini lagi. Mudah-mudahan aman-aman aja sampai siang. Gak ada Bang Danur yang nyamperin. Bosen ngecuekin sosmed. Za, lo tuh kemana sih? Masa masih gak bisa gue hubungin juga? Lonely lagi dong gue. Sedih banget sih lo, Soy. Sendirian terus hidupnya. Tapi kok Sonya bengong gitu? Kayak lagi sedih. Apa ada masalah lagi? Kok gue jadi kepo begini sih? Jangan-jangan dengan adanya gue malah ganggu Sonya. Jadi gak enak gue. Kok kayak ada ngeliatin gue ya dari sana? Jangan-jangan Reza lagi. Ih, dia lagi. Males banget. Apa lo liat-liat? Nyariin cowok lo? Ya kali sama gue. Kan lo yang pecokor. Maksud lo apa sih ngomong gitu? Makanya think. Pengen gue jambak tau gak sih? Ada juga dia kali yang gangguin hubungan gue sama Leon. Aduh, Sonya lihat gue nggak tadi? Semoga enggak deh. Gue nggak mau kepergok ngecekin dia. Dan sebenarnya gue lagi nggak mau ketemu sama dia. Kan dia masih ngarepin si Leon. Apaan sih gue? Kok kayak cemburu gitu? Nggak. Gue nggak cemburu. Gue cuma peduli aja sama Sonya. Ya, cuma itu. Reza? Lo udah dari tadi di sini? Iya. Aku boleh ngobrol sebentar sama Kak Dara? Oh, iya boleh kok. Mau ngomongin apa? Tapi jangan di sini ngobrolnya. Ya udah kalau gitu lo ikut gue ya. Kak Dara udah tahu soal Sonya ketemuan sama Leon. Sorry ya, aku nggak bisa cegah mereka buat ketemu. Oh, kalau itu sih gue udah tahu, Za. Tapi ngomong-ngomong kenapa lo minta maaf? Lo kan nggak salah apa-apa. Ya, cuma... Za, pokoknya ini tuh bukan salah lo.
Sebenarnya Sonya juga nggak salah banget sih. Dia tuh cuman susah banget buat move on aja. Tapi kalau diomongin, siapa juga sih yang nggak mau move on? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Dengar Sonya susah move on, kok gue jadi gak nyaman begini sih? Perasaan gue jadi kesel kayak gini. Loh, Zah, kenapa? Kok lo jadi bengong? Enggak, aku gak apa-apa. Oh, gue tahu. Lo lagi deket ya sama Sonya? Kalian berdua pacaran ya? Ya enggak lah, kita cuma temenan aja kok. Untung deh kalau gitu. Sorry to say nih ya Zah, tapi kayaknya lo terlalu baik sama Sonya. Sonya kan orangnya agak oportunis gitu. Dan menurut gue, kalau lo mau deketin dia, lo masih mending mikir 1000 kali dulu. Bukan gitu Kak Dara. Gimana ya? Aku juga susah jelasinnya. Sebenarnya aku deketin Sonya itu karena Itu kan... Itu Zah, liat deh. Benar nggak sih Zah kalau itu abang lo? Kalau nggak salah namanya Danur kan? Iya. Kak Dara kenal Bang Danur? Iya, waktu itu gue sempat ketemu sama dia. Dia sih yang nyamperin. Katanya dia pernah ngeliat gue sama lo ngobrol berdua. Tapi kalau dilihat-lihat, abang lo tuh sama ya kayak lo. Baik orangnya. Dia waktu itu nawarin gue tumpangan pulang. Kak Dara, denger aku ya. Lebih baik sekarang Kak Dara jangan deket-deket sama Bang Danur lagi. Loh, kenapa? Pokoknya jangan. Ini demi kebaikan Kak Dara. Demi kebaikan gue? Emangnya kakak lo orangnya kayak gimana sih? Zah, dari kemarin tuh gue sempat mikir, kayaknya gue pernah ketemu deh sama si Danur. Tapi di mana ya? Oh my god, aduh. Kalian? Serahin dompet lu. Dompet lu mana? Weh, duit lu mana? Lepasin. Diam! Lu diam! Diam! Ayo cepetan kabur. Ih. Astaga. Kok gue baru sadar ya? Danur itu pernah ngerampok gue dulu. Dan dia sampai nyakitin Laras. Ya ampun. Sorry Zah. Bukannya gue suzon ya sama abang lo. Tapi, apa benar Danur itu dulu pernah jahatin gue sama Laras?